إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ayun ikhwah, kita lanjutkan tafsir ayat-ayat puasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Artinya puasa itu hanya pada hari-hari yang terhitung. Di sini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan kepada kita pesan dan kesan bahwa puasa yang Allah wajibkan itu hanya beberapa hari yang terhitung saja. Di mana ya, apabila kita mengetahui bahwasanya hari-hari itu hanya hari-hari yang terhitung, itu menjadi ringan buat kita, Pak. Berbeda ketika misalnya kita menganggap bahwa puasa itu berat, ya, panjang dan yang lainnya. Maka di sini ada sejenis tasliyah, hiburan untuk kita, agar kita terhibur bahwasanya hari-hari bulan Ramadan itu hanyalah hari-hari yang terhitung, hari-hari yang sedikit, bukan hari-hari yang banyak. Artinya Allah tidak syariatkan puasa sampai 3 bulan, 4 bulan, tidak. Tapi Allah hanya syariatkan hanya 1 bulan saja. Iya. Lalu Allah mengatakan, faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kalian yang sakit, au ala safar, atau safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dan ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain. Allah mengatakan, faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang marid, sakit. Apa batasannya sakit disebut bahwasanya itu rukhsah, tidak boleh puasa, tidak puasa? Batasannya adalah, yaitu apabila kita berpuasa dikhawatirkan kita akan bertambah sakitnya atau lambat sembuhnya. Maka apabila ada kekhawatiran seperti itu, maka pada waktu itu boleh kita tidak berpuasa. Adapun apabila sakit itu sakit yang ringan, ya, seperti misalnya antum cuma pusing-pusing dikit doang, atau misalnya antum cuma sariawan dikit doang, maka yang seperti ini tetap kita harus berpuasa, ya. Atau antum cuma pilek-pilek sedikit aja, maka dari itu ini batasan daripada kata-kata marid, sakit, ya. Jadi tidak secara mutlak, ya. Karena yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sudah kita sebutkan tadi, itu sakit yang apabila kita berpuasa dikhawatirkan akan semakin bertambah berat sakit kita, atau kalau kita berpuasa menyebabkan kesembuhan kita jadi terlambat, iya.
Maka pada waktu itu diberikan rukhsah untuk kita tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar, atau sedang bersafar. Kapan disebut safar, Pak? Ikhtilaf para ulama tentang batasan safar. Menjadi sekitar 15 pendapat. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan itu dalam kitab Fathul Bari. Dan ada dua pendapat yang paling kuat dalam hal ini, wallahu a'lam, atau tiga, tentang batasan safar. Pendapat yang pertama, disebut safar itu apabila jarak sehari semalam atau 4 barit. Itu sekitar 87 km sekitar itu ya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan banyak ulama. Bahkan sebagian mengatakan ini pendapat jumhur, bahwasanya safar itu disebut safar apabila sejarak sehari semalam atau sama dengan 4 barit. Kalau dikilometerkan ya tadi ya sekitar 87 kilometer. Pendapat yang selanjutnya, dan ini insyaallah pendapat yang paling kuat yang dirujukan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada batasan safar dalam syariat. Maka karena tidak ada batasan safar dalam syariat, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Oleh karena itu para ulama memberikan sebuah kaidah, ya, semua perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya itu dikembalikan kepada adat istiadat, selama adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana adat kita, kebiasaan kita di masyarakat. Kalau misalnya antum Cibarusah ke Jakarta, secara adat orang Cibarusah itu sudah safar, ya sudah. Tapi kalau misalnya menurut adat orang Cibarusah ke Jakarta belum safar, ya tidak boleh, ya, dan tidak dianggap safar pada waktu itu akhul Islam. Cuma masalahnya Pak, bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu adat yang ada pada kita? Kira-kira kalau misalnya antum dari Cibarusah ke Bogor misalnya safar apa enggak? Adat di sini gimana? Antum enggak tahu misalnya. Maka pada waktu itu kalau misalnya kita masih ragu apakah itu sudah masuk safar apa belum, maka kita kembalikan kepada asalnya. Apa itu? Bahwa asalnya kita belum safar. Iya. Maka pada waktu itu belum boleh kita untuk mengqasar sholat. Ini kalau misalnya kita masih apa? Masih ragu akhul Islam. Iya. Nah ini akhi, sebagian ulama mengatakan bahwa disebut safar adalah safar menurut pemahaman orang-orang Arab. Karena Nabi SAW berbicara ya dengan para sahabat, yang tentunya para sahabat telah mengetahui tentang makna daripada apa? Safar. Di mana tanda orang safar itu kata mereka yaitu dia mempersiapkan semua segala sesuatu yang dia akan perlukan ketika safar, berupa pakaian, uang dan yang lainnya. Maka berarti dia hendak safar namanya. Kan tetapi ya pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya itu pendapat yang sudah kita sebutkan, bahwa karena tidak ada batasan dalam syariat ini tentang jarak safar. Kenapa saya katakan demikian, dan Ibnu Taimiyah pun demikian mengatakan, karena kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang jarak safar ternyata berbeda-beda. Sebuah contoh misalnya,
Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW keluar menuju Dzulhulaifah, dan jarak Madinah dengan Dzulhulaifah hanya 10 km saja, Pak. Dan Nabi SAW di sana mengqashar sholat. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya penduduk Mekah ikut mengqashar sholat bersama Rasulullah SAW di Arafah, demikian pula di Mina. Padahal jarak Mekah dengan Mina itu hanya 12 km saja. Iya. Memang ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar paling sharih menunjukkan kepada jarak safar, itu hadis Anas. Itu disebutkan oleh Anas bahwa Nabi SAW apabila keluar 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau mengqashar salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kata Ibnu Hajar, wa hadza asrahul hadis. Ini merupakan hadis yang paling sharih yang menyebutkan tentang jarak safar. Di mana Anas mengatakan Nabi kalau keluar 3 mil atau 3 farsakh. Di sini Anas ragu apakah 3 mil atau 3 apa? Farsakh. Kalau 3 mil ya sekitar 6 kilo berarti, Pak. Kalau keluar, maksudnya keluar dari kota Madinah ya. Tapi kalau sudah keluar dari kota Madinah sejarak 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau mengqashar apa? Salat. Iya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa di sini terjadi keraguan apakah 3 mil atau 3 farsakh. Maka kata beliau dibawa kepada jarak yang paling jauh, yaitu 3 farsakh. Dan 3 farsakh itu sekitar 27 km. Iya, sekitar 27 kilometer. Allahu a'lam. Dan ada sebuah asar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ya, apabila keluar 3 mil beliau sudah mengqashar salat. Namun riwayat dari Ibnu Umar juga terjadi perbedaan, karena dalam satu riwayat menyebutkan bahwa beliau menyebutkan 3 mil, riwayat yang lain 4 barit dan yang lainnya. Allahu a'lam. Iya. Kemudian akhir Islam, di sini Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan au ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar? Semua ulama sepakat, Pak, bahwa orang yang sakit dan orang yang safar tidak wajib berpuasa. Namun kalau mereka berpuasa, maka mereka mencukupi. Artinya kalau orang sakit dan orang safar itu berpuasa, maka pada waktu itu tidak perlu untuk mengqadha puasanya lagi. Namun para ulama berbeda pendapat untuk musafir. Mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah yang lebih utama itu puasa, ataukah yang lebih utama itu tidak puasa? Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama untuk musafir tidak puasa. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan wajib batal. Iya, akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini syadz, ganjil, aneh. Iya. Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu tidak puasa. Kenapa? Karena itu keringanan. Sedangkan Allah suka untuk didatangi keringanannya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu." Allah sangat suka untuk didatangi keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dijauhi kemaksiatannya. Atas dasar hadis ini, kata mereka, itu menunjukkan bahwa puasa bagi musafir itu tidak puasa bagi musafir lebih utama. Sebagian ulama lagi berpendapat yang lebih utama adalah puasa, berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW pernah safar
dalam peperangan di hari yang sangat panas, dan pada waktu itu tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah saja. Kata mereka, lihat Nabi SAW dalam safar, bahkan dalam peperangan, safar menuju peperangan perjalanannya ya, di hari yang sangat panas lagi. Ternyata tidak ada para sahabat yang puasa kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa puasa lebih utama bagi musafir. Kenapa demikian? Karena kata mereka, Nabi tidak mungkin melakukan kecuali yang paling utama, kata mereka. Pendapat yang ketiga memberikan perincian, dan ini yang paling kuat, pendapat yang paling kuat insyaallah. Apa itu? Yaitu dilihat keadaan orang yang musafir. Kalau si musafir ini akhwat Islam, dia kuat, dimana kalau dia berpuasa pun juga dia tidak terpengaruh, maka yang seperti ini kata mereka lebih baik berpuasa. Ya. Dalilnya hadis tadi, bahwasanya Rasulullah SAW tetap berpuasa bersama Abdullah bin Rawahah. Namun kalau ternyata berpuasa itu membuat ia lelah, maka pada waktu itu yang lebih utama adalah tidak berpuasa. Bahkan apabila berpuasa itu malah memberikan mudarat buat dia, maka saat itu berpuasa hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Nabi SAW melihat ya, ada orang-orang yang sedang dikipasi oleh para sahabat yang lain. Sementara mereka orang-orang yang dikipasi ini dalam keadaan sangat lemah sekali. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa mereka? Kata para sahabat, dia sedang puasa ya Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut apa? Bahwa sungguh mereka sedang bermaksiat, kata Rasulullah. Kata para ulama, ya diambil dari hadis itu, kenapa disebut oleh Rasulullah mereka sudah bermaksiat? Karena puasa bermudarat buat mereka, sedangkan memberikan mudarat pada diri sendiri itu tidak boleh. Berarti itu menunjukkan bahwa musafir ya, kalau ternyata dengan puasa dia malah mudarat dengan berpuasa, maka pada waktu itu justru hukumnya bisa haram. Ya, hukumnya bisa haram. Dan ini pendapat yang ketiga insyaallah yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena pendapat yang ketiga ini mengumpulkan seluruh dalil. Semua dalil ya masuk dan bisa dipakai. Adapun pendapat yang pertama dan kedua, konsekuensinya membuang sebagian dalil, karena itu tarjih namanya. Baik ya akhul Islam, saudaraku seiman, Allah mengatakan, faman kana minkum maridan au ala safar. Siapa di antara kalian sakit atau bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'iddah, maka ya beberapa hari dari hari yang lain, artinya disuruh mengganti, mengqadha. Para ulama sepakat ya, bahwa orang yang sakit ataupun safar dan tidak berpuasa, kewajiban mereka adalah untuk mengqadha. Yang menjadi perselisihan para ulama itu, Pak, kalau ada orang yang tidak berpuasa tanpa ada udzur syar'i, Pak. Ya. Kalau ada orang yang tidak berpuasa tapi tidak ada udzur, apakah dia wajib qadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat dia wajib qadha. Dalilnya qiyasul aula. Artinya orang yang punya udzur saja wajib qadha. Orang yang sakit, orang yang safar, kalau tidak berpuasa wajib qadha. Maka yang sehat, yang tidak safar, tidak ada udzur, lebih wajib lagi mengqadha, kata mereka. Itu disebut dengan qiyasul aula.
Sementara sebagian ulama berpendapat tidak wajib qada. Alasannya apa? Akhwal Islam kata mereka, karena beda antara orang yang punya uzur dengan orang yang tidak punya apa? Uzur. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Bagaimana orang yang punya uzur disamakan dengan orang yang tidak punya uzur? Kewajiban mengqadha itu bagi mereka yang punya uzur. Adapun yang tidak punya uzur, tidak ada dalil yang menyuruh mereka untuk apa? Mengqadha. Namun sebetulnya Pak, sebab utama perbedaan pendapat ini adalah kaidah usul fikih. Apakah qadha itu membutuhkan perintah yang baru atau cukup dengan perintah yang pertama? Ya, kebanyakan ulama jumhur mengatakan bahwa qadha itu cukup dengan perintah yang pertama. Maka atas dasar itu, dikarenakan mereka diperintahkan untuk berpuasa, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak safar itu wajib berpuasa, berarti ada kewajiban mereka untuk mengqadha. Dalilnya mana? Itu perintah untuk berpuasa Ramadan. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa qadha itu butuh perintah baru dan tidak cukup dengan perintah yang pertama. Buktinya kata mereka apa? Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kenapa wanita haid itu disuruh mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Apa kata Aisyah? Demikianlah dahulu Rasulullah SAW menyuruh kami para wanita haid untuk mengqadha apa? Puasa, dan tidak menyuruh kami untuk mengqadha apa? Salat. Kata mereka apa? Aisyah mengatakan di situ apa? Kenapa kami mengqadha puasa? Karena ada perintah untuk mengqadha. Dan kenapa kami para wanita haid tidak mengqadha salat? Karena tidak ada perintah. Atas dasar ini kata mereka, berarti itu menunjukkan bahwa qadha itu butuh kepada perintah yang baru. Ini pendapat Ibnu Hazm dan yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Dan juga kata mereka, orang yang batal puasa dengan sengaja tanpa ada uzur, walaupun diqadha nggak ada manfaatnya kata mereka. Sebab kalau misalnya dengan diqadha itu sudah mencukupi, orang nanti akan menganggap remeh puasa. Tiba-tiba ia batal dan mengatakan gampang nanti saya mengqadha, toh qadha bisa mencukupi kok. Maka dari itu kata Syekh Albani, pendapat yang paling kuat adalah apa? Tidak ada qadha buat dia karena qadha tidak mencukupi. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh. Iya. Kepada pendapat ini saya condong, wallahu a'lam. Ini memang masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini tidak perlu kita saling memaksakan pendapat. Iya, silakan amalkan sesuai yang ia pandang kuat. Wallahu a'lam. Kemudian Allah berfirman, kita lanjutkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, namun ia tidak berpuasa, wajib membayar fidyah berupa makan, memberi makan fakir miskin. Ayat ini Pak sudah dimansuh. Ayat ini sudah apa? Dimansuh. Dimansuh maksudnya apa? Dihapus. Karena kewajiban bulan Ramadan itu melewati 3
fase. Fase yang pertama yaitu Allah memberikan pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah. Iya. Jadi diberikan pilihan mau puasa atau mau bayar apa? Fidyah. Kalau misalnya dia tidak puasa sementara dia padahal mampu berpuasa, maka dia wajib bayar apa? Fidyah. Ini fase yang pertama nih Pak. Ya, Pak. Kemudian setelah itu masuk fase yang kedua, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan tapi 24 jam dari maghrib ke maghrib. Itu pun dengan syarat siapa yang masuk maghrib dalam keadaan dia belum tidur, maka dia boleh makan. Adapun kalau misalnya ketiduran, maka tidak boleh makan sampai maghrib berikutnya lagi. Ada seorang sahabat Nabi SAW pas buka puasa bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, sebentar, aku mau nyari makanan dulu. Pergilah istrinya, qadarullah ketiduran, Pak. Nungguin istrinya ketiduran. Pas istrinya pulang, apa kata istrinya? Celaka kamu. Kenapa? Karena dia nggak boleh makan lagi sampai maghrib berikutnya. Akhirnya pas siangnya pingsan dia. Udah nggak kuat dia. Lalu kemudian masuk ke fase yang ketiga. Apa itu? Yaitu wajib puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan fase yang ketiga ini yang kemudian menjadi berlaku sampai hari ini. Ya. Alhamdulillah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, maka mereka wajib membayar fidyah, yaitu berupa memberi makan orang miskin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini belum dimansuh secara keseluruhan, namun masih berlaku untuk yang pertama siapa? Orang tua renta yang sudah tak mampu berpuasa. Yang kedua siapa? Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Yang ketiga siapa? Orang yang hamil. Dan yang keempat yaitu orang yang menyusui. Menurut Ibnu Abbas, 4 orang ini masih berlaku ayat ini, Pak. Di mana mereka kalau tidak berpuasa cukup membayar apa? Fidyah. Ya, membayar apa? Fidyah. Terjadi khilaf para ulama tentang wanita hamil dan menyusui. Apakah mereka cukup bayar fidyah atau mereka wajib qadha atau mereka wajib dua-duanya, fidyah dan qadha? Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang saya condong kepadanya, Pak, Allahu a'lam, ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan Ibnu Munzir mengatakan, aku tidak mengetahui adanya para sahabat yang menyelisihi keduanya, yaitu cukup bayar fidyah. Wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Albani dan murid-muridnya. Kepada pendapat ini saya condong. Iya. Wallahu a'lam. Allah mengatakan fidyatun tu'amu miskin. Di sini Allah menjelaskan hakikat fidyah, bahwa yang namanya fidyah itu harus berbentuk apa, Pak? To'am, makanan. Nah, sekarang kalau kita membayar fidyah dengan uang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena menyelisihi ayat ini. Ayat ini tegas mengatakan to'am,
makanan pokok. Iya. Jadi bayar fidyah itu harus berupa makanan apa? Pokok. Apa batasannya? Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat menyebutkan batasannya, takarannya itu nisfu so', setengah so', sekitar 1,5 liter lah. Iya, setengah so' itu sekitar 1,5 apa? Liter beras. Iya. Fidyatun ta'amu miskin. Yang kedua, ini menunjukkan Pak, bahwa fidyah itu tadi pertama sudah kita sebutkan harus berbentuk apa? Makanan. Yang kedua, mustahiknya hanya satu. Siapa dia? Orang miskin saja. Iya. Dan ini berhubungan dengan sebuah permasalahan Pak, yaitu tentang zakat fitr. Zakat fitr ini mustahiknya apakah sama dengan zakat harta, ataukah mustahiknya sama dengan fidyah? Paham tidak Pak? Di mana para ulama, sebab perbedaannya adalah apakah zakat fitr ini masuk dalam zakat harta ataukah ia masuknya dalam zakat badan. Zakat badan itu sama dengan kafarat. Ya. Dan kafarat itu sama dengan fidyah. Pendapat yang paling kuat, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa zakat fitr itu Pak tidak termasuk zakat harta, tapi ia masuknya di dalam kafarat. Dalilnya perkataan Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im minal laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitr sebagai apa? Tuhratan, mensucikan puasa orang yang berpuasa, dan sebagai makanan untuk fakir miskin. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ini menunjukkan berarti apa Pak? Zakat fitr itu fungsinya adalah untuk tuhroh, pensuci, berarti sama dengan kafarat. Sama dengan apa? Kafarat. Maka dari itu zakat fitr mustahiknya pun sama dengan fidyah. Yang berhak mendapatkan zakat fitr hanya orang-orang miskin. Siapa dia? Yaitu ketika malam Idul Fitr dia tidak memiliki atau makanannya kurang dari 1 so'. Dia tidak memiliki, tidak mencukupi. Ya. Adapun kalau misalnya di malam Idul Fitri antum miskin tapi antum punya kelebihan beras, ada misalnya 2 so', wajib zakat fitr tidak? Wajib. Makanya di zaman sekarang Pak, untuk betul-betul disebut miskin ini susah. Yang di malam Idul Fitr nggak punya beras, kecuali 1 liter doang misalnya. Jarang itu Pak. Sebab kalau misalnya ada orang miskin di malam Idul Fitr, dia ada kelebihan beras, ya, ada 5 liter, wajib zakat itu. Wajib apa? Zakat, itu zakat fitr akhir Islam, azani Allah ya. Ya. Allahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Lalu Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang tatawwu dengan kebaikan, artinya siapa yang mau bayar fidyah melebihi dari takaran dan batasannya, yang tadi sudah kita sebutkan fidyah itu 1/2 so', tapi kemudian dia mau bayarnya 1 so' aja lah, ya,
Kan sudah kita sebutkan fidyah itu tadi 1,5 liter. Terus antum bilang nggak apa-apa lah 2 liter aja. Itu makna daripada ayat ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang dia melebihkan hartanya itu untuk bayar fidyah, maka itu kebaikan buat dia, itu lebih baik buat dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Iya. Karena sudah berhubungan tadi di mana puasa Ramadan di awal-awal itu Pak diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Lalu Allah mengatakan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Fidyah itu tidak harus makanan mentah. Kata para ulama, fidyah boleh dibayar dengan makanan mentah maupun makanan matang, boleh dua-duanya. Sama dengan takaran 1,5 liter itu, Pak. Ya, sama dengan takaran 1,5 liter. Kalau antum masak nasi 1,5 liter jadi berapa tuh, Pak? Berapa bungkus itu? Cuman kata para ulama yang lebih bagus jangan cuma nasi, kalau bisa dimasuk ada lauk pauknya juga kalau udah jadi gitu. Iya. Betul. Siapa yang bertanya? Silakan. Cara mengetahui dia miskin apa tidak, cukup kita dengan dugaan kuat. Kita menduga dengan dugaan kuat bahwa dia miskin. Iya, dalilnya hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah dahulu ada seorang laki-laki yang berkata, la atasaddaqanna lailah, malam ini aku akan bersedekah. Lalu ia pun malamnya keluar, dia melihat seseorang yang dia kira miskin, dikasih, ternyata dia pencuri. Maka pagi harinya orang-orang pada ngobrol, tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Lalu orang ini berkata, malam ini saya mau sedekah lagi. Maka dia cari orang miskin, lalu dia melihat sepertinya dia orang miskin, dikasih, ternyata pelacur. Maka di pagi harinya orang-orang ribut dan mengatakan tadi pagi ada pelacur dikasih sedekah. Lalu orang ini berkata, malam ini aku akan sedekah lagi. Di malam itu dia cari lagi, Pak. Lalu dia melihat seperti ini orang butuh dikasih sedekah, ternyata orang kaya. Di pagi harinya orang-orang ribut, tadi malam ada orang kaya yang kasih sedekah. Dari hadis ini diambil faidah oleh para ulama bahwa kita hanya sebatas dengan dugaan kuat sudah cukup. Kita menduga dengan dugaan kuat kita bahwa dia orang susah, udah. Kalau ternyata salah, kita tidak dosa. Iya. Allahu a'lam. Apakah orang yang sudah meninggal dunia sedangkan dia mempunyai hutang puasa, apakah itu wajib dibayarkan? Orang yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban puasa, Fatwa Syekh bin Baz mengatakan dipuasakan oleh ahli warisnya. Berdasarkan keumuman hadis,
man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia punya kewajiban puasa, maka hendaklah dipuasakan oleh walinya. Walaupun hadis ini sebetulnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini khusus untuk puasa nazar saja. Atas dasar itu kata mereka, kalau ada orang yang ketika bulan Ramadan sakit, kemudian dia tidak puasa, lalu kemudian dia meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, maka kata mereka cukup bayar fidyah. Kalau memang ternyata itu bukan puasa apa? Nazar. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat Syekh bin Baz berdasarkan hadis keumuman tadi, man mata wa alaihi siyam, siapa yang meninggal dalam keadaan punya kewajiban puasa, shoma anhu waliyuh, hendaklah yang mempuasakannya adalah walinya, anak-anaknya, Mbak. Iya. Kata Syekh bin Baz, hadis ini umum untuk setiap orang yang punya kewajiban apa? Puasa. Iya. Allahu a'lam, walaupun saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas dalam hal ini, bahwa cukup dia dibayarkan fidyah saja. Allahu a'lam. Naam. Ada yang bertanya? Di awal bulan untuk 1 bulan penuh, tapi dia udah tua rentak banget gitu, sudah yakin nggak bakalan kuat puasa, boleh atau tidak? Nggak tahu saya. Iya, nanti saya coba lihat. Yang lebih bagus sih setiap hari nggak berpuasa, setiap hari bayarkan. Setiap hari nggak puasa dibayar, setiap hari nggak puasa dibayar begitu. Iya, itu yang lebih bagus. Tapi untuk yang pertama tadi saya nggak tahu, nanti saya coba cari-cari lagi. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.